Hai teman-teman semua, nama aku Alivia Latifani, mahasiswa di 3 Fisioterapi tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di video ini, aku akan membahas tentang vaksin COVID-19 yang banyak menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sebenarnya, aman gak sih vaksin itu? Pandemi COVID-19 yang udah berlangsung hampir 1 tahun, bikin kita nggak mudah buat bertahan di kondisi ini sambil harus kompromi dengan banyak hal. Apalagi kalau misalnya kita tetap harus bisa produktif dengan keterbatasan dan kondisi yang jadi gak ideal. Gak bisa dipungkiri bahwa selain dampak ekonomi, medis, dan lain sebagainya, COVID-19 juga berdampak ke kesehatan mental kita. Koneksi kita dengan orang lain jadi terenggut, pekerjaan yang hilang, dan sebagian besar dari kita juga kehilangan harapan akan masa depan yang aman. Berbagai usaha sudah dilakukan sama semua pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam rangka mengakhiri pandemi, mulai dari ilmuwan, Badan Kesehatan Internasional, sampai dengan pemerintah Indonesia. Salah satu usaha yang ditempuh yaitu dengan menggunakan vaksinasi. Well, terlepas dari berbagai kontroversi, vaksin adalah zat yang isinya adalah virus atau komponen virus yang udah dilemahkan. Artinya, udah gak berbahaya, yang bertujuan untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Intinya, buat mencegah infeksi dari penyakit spesifik. Nah, yang kemudian jadi persoalannya adalah, apakah vaksin ini aman atau tidak? Pembuatan vaksin itu yang pasti nggak sembarangan. Sebelum dikasih ke manusia, vaksin harus melewati berbagai uji klinis ketat yang kemudian dipublikasikan hasilnya. Dan kalau misalnya kita lihat, hasil pengujian klinis yang dilakukan oleh para ilmuwan, sebenarnya diketahui nih, kalau salah satu vaksin, contohnya vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini bisa ditoleransi tubuh dengan baik dan bisa memicu respon antibodi yang memadai pada orang dewasa sehat. Ini sebenarnya adalah salah satu kabar baik buat perjuangan melawan pandemi. Artinya, kita udah lebih dekat sama imunitas lewat vaksinasi buat mengakhiri pandemi COVID-19. Semakin cepat vaksinasi bisa diberikan ke mayoritas populasi, makin cepat pula terwujudnya herd immunity atau kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok udah punya kekebalan terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Kalau misalnya imunitas ini berhasil diwujudkan, pada akhirnya ini bakal ngasih efek domino yang positif ke berbagai aspek yang sempat terdampak selama pandemi COVID-19, termasuk secara gak langsung ke kesehatan mental kita juga. Kita bisa kembali berinteraksi sosial tanpa khawatir terkena virus. Orang bisa kembali produktif, berbagai sumber pemasukan yang tadinya ketutup juga bisa kebuka lagi. Masalah kesepian yang jadi sumber berbagai keluhan kesehatan mental bisa dicegah, dan kita bisa kembali mendapatkan sense of control kita terhadap kesehatan kita sendiri, dan tentunya terhadap masa depan kita. Imunitas dari vaksin bukan hanya melindungi tubuh kita aja, tapi juga orang lain yang mungkin belum atau nggak bisa mengakses vaksinnya sama sekali. Jadi, secara gak langsung, kita ikut melindungi orang-orang di sekitar kita juga. Kembali lagi ke herd immunity yang tadi udah kita bahas, di mana semakin banyak orang yang kebal, susah juga buat si penyakitnya menyebar, karena gak banyak orang yang bisa diinfeksi. Dan yang gak kalah penting, kita harus tetap disiplin, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan pakai sabun. So, gak perlu diragukan lagi ya buat divaksin.